Halo semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan tentang ruang warna ya. Kita pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang warna, ada adiktif, ada subtraktif ya, kemudian ada juga eh, teori ya, lingkaran warna Newton ya. Kemudian ada juga segitiga Maxwell ya. Ada juga tentang trikromatik ya. Trikromatik nanti kita singgung lagi sedikit di RGB ya, RGB ya. Kemudian ada juga tentang CIE, color system ya. Ada tiga yaitu XYZ, LED dan juga LUV. XYZ, eh, video di video sebelumnya kita singgung bahwa XYZ itu digunakan untuk mengkalibrasi perangkat ya. Sedangkan LAB, warna LAB digunakan untuk pengolahan citra ya, desain grafis. Sedangkan LUV itu digunakan untuk pencahayaan ya, untuk pencahayaan. Kemudian disinggung juga tentang Munsell color system dan juga natural color system. Mana Munsell color system itu ada tiga nilai yaitu hue dengan warna dasarnya ada lima ya, yaitu R, G, B, ya, eh, Y, ya, yellow dan juga purple, ya. Kemudian ada nilai value, yaitu nilai brightness-nya dan juga chroma, ke nilai apa kejernihan. Ya. Kemudian ada natural color system, di mana dia menetapkan ada 6 komponen warna, yaitu R, G, B, Y, black, dan white. Ya, di mana penjumlahan 6 nilai ini itu pasti akan selalu menghasilkan 100% ya, 100%. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita masuk ke ruang warna. Sekarang ada beberapa ruang warna yang akan kita bahas ya. Oke, yang pertama ya, ini adalah ruang warna yang nanti kita akan lihat ya, RGB ya. Jadi sebelumnya kita ya dulu ya, apa itu color space ya? Atau apa itu ruang warna ya? Nah, jadi ruang warna di sini ya secara sederhana kita katakan dia adalah 3D model ya. Model tiga dimensi yang digunakan untuk mendefinisikan warna tertentu. Nah, perbedaan antara ruang warna yang paling menonjol adalah pilihan nilai dari atribut-atributnya ya. Misalkan RGB atributnya ada tiga yaitu R, G, dan B ya. Sedangkan nanti kita lihat ruang warna yang lain ya atributnya mungkin jumlahnya sama tiga tapi berbeda representasinya ya. Nah, ini ruang warna yang paling standar ya, yaitu RGB ya. Ini memiliki tiga nilai ya, yaitu red, green, dan blue. Dia punya kelebihan yaitu simple ya, sederhana ya. Karena nilainya itu semuanya sama ya. R, G, dan B itu nilai rentang nilainya semua sama, yaitu dengan dari 0 sampai 255 ya. Nah, rentang 0 sampai 255 ini berarti kita menggunakan untuk satu channel itu adalah 8 bit. Ya, 8 bit. Ya, karena 255 kan 2 pangkat 8 kurangi 1. Nah, kita sudah singgung juga di awal bahwa warna RGB ini adalah warna adiktif ya, di mana untuk membangun warna itu digunakan pencampuran warna ya, penambahan warna untuk menyusun warna baru. Nah, kemudian ada juga ruang warna YCBCR atau YPBPR ya. Nah, YCBCR ini digunakan untuk pengkodean ya video digital. Ya di sini ya YCBCR ini video untuk video digital atau digital kamera ya. Encoding video yang atau citra ya digital itu ada JPEG ya. Ini dibahas di kompresi citra ya, kompresi JPEG ya. Kemudian kalau encoding video ya MPEG ya atau H264. Ya, ini yang mungkin sering
mengotak-atik kodek di media player ya mungkin apa cukup familiar dengan istilah-istilah ini ya. Nah, sama seperti RGB, dia juga punya tiga atribut, yaitu Y, CB, dan juga CR. Di mana Y itu adalah luma ya atau kecerahan sebenarnya, ya. Kemudian CB dan CR. CB ini adalah chroma untuk biru ya, dan CR ini adalah chroma untuk merah ya. Nah, untuk melakukan konversi, jadi kita bisa mengkonversi mendapatkan nilai Y, CB, dan CR ini dari warna RGB. Ya. Nah, kenapa kita harus paham ini? Karena setiap kita melakukan pengolahan citra digital, ya, citra itu secara defaultnya akan terbaca dalam representasi RGB. Sehingga setidaknya kita tahu cara melakukan konversi dari RGB ke ruang warna yang lain. Contoh untuk ruang warna YCBCR ini, kita bisa menggunakan representasi matriks seperti ini, ya. Atau kalau kita mau hitung manual juga bisa dengan cara yang di atas. Nah, kemudian, kenapa kita menggunakan ya channel itu luma dan juga chroma, ya. Nah, kelebihannya adalah adanya efisiensi bandwidth, ya. Karena nilai luma dan chroma ini dia tidak seperti nilai RGB yang masing-masing itu 8 bit ya. Kemudian ada ruang warna YUV, ya. Nah, di sini digunakan untuk encoding video dengan standar NTSC dan PAL dan juga SECAM. NTSC ini, NTSC, PAL dan SECAM ini sebenarnya standar video analog ya. Jadi teman-teman yang mungkin dulu punya TV, ya punya TV analog ya. Nah, itu kan bisa diatur tuh mau NTSC, PAL atau SECAM ya. NTSC itu biasanya standar pengkodean untuk eh, wilayah Amerika ya, Amerika ya. Sedangkan yang PAL ini biasanya sistem pengkodean di Eropa dan juga sebagian besar Asia. Nah, sedangkan SECAM ini biasanya untuk di Eropa, di bagian tertentu aja di Eropa ya, sebagian kecil ya. Yang banyak digunakan ya NTSC atau PAL ya. Nah, dengan atributnya ya untuk YOV ini ada Y luma ya, U itu blue chroma dan V itu red chroma ya. Nah, sekali lagi YOV ini untuk encoding video eh, analog. Ya, maka di sini makanya kenapa di sini standarnya NTSC, PAL dan juga SECAM bukan MPEG ya. Karena MPEG itu digital ya, sedangkan NTSC, PAL dan SECAM ini analog ya. Nah, ini untuk apa transformasi dari RGB ke YUV ya menggunakan matriks ini ya. Kalau kita lihat sebenarnya nilainya tidak terlalu jauh berbeda ya dari isi BCR ini ya. Kalau kita lihat ya kita lihat aja nih. Ini nggak terlalu jauh 0,299, 0,507, 14 ya. Nah, ini juga sama ya. Yang perubahan dari RGB ke Y-nya sama ya. Yang U ya ini berbeda ya, tapi kurang lebih secara eh, ini minus minus positif ya. Ini minus positif minus dan nilainya sama-sama kecil ya. Nah, kemudian ada EQ ya, ini encoding untuk standar NTSC, di mana dia punya apa propertinya juga tiga atributnya tiga yaitu Y, I dan Q ya. I Q channel ya itu hasil rotasi dari UV channel. Nah, ini digunakan untuk beberapa standar di NTSC, ya, tapi tidak semua ya. Dominan memang masih menggunakan UV. Nah, ini cara konversinya ya dari RGB ke EQ.
Oke, berikutnya ruang warna CMYK. Nah, ini CMYK. Tadi kita sempat singgung di video sebelumnya bahwa CMYK ini warna subtraktif, ya. Di mana pencampurannya itu, ya, pencampuran dari warna CMYK ini cenderung malah menghilangkan, ya, malah menghilangkan warna yang ada pada warna komponennya. Ya. Misal, kita misalkan menggabungkan antara, kemarin contohnya kita menggabungkan antara warna cyan, maaf, warna magenta dengan warna kuning. Magenta itu ada komponen merah dan birunya, ya. Kemudian komponen yellow, warna yellow ada merah dan hijau. Ketika digabungkan, ya, biru di magenta dan juga hijau di kuning itu hilang. Yang muncul adalah sisanya, yaitu warna warna merah. Jadi dia menghilangkan pencampuran dari warna itu, akan menghilangkan, ya, beberapa bagian dari warna eh, komponennya. Ya, kenapa? Karena basis dari warna CMYK ini basisnya adalah pigmen. Sedangkan kita tahu pigmen, ya, sel warna, ya, kulit, ya, sel warna kulit, dia sifatnya malah menyerap cahaya, bukan memancarkan cahaya, ya. Jadi secara teori, ya, ketika dia menyerap maka dia cenderung untuk mengurangkan, ya. Oke. Sumbunya yaitu ada cyan, magenta, yellow, dan juga K ini adalah nilai black, seberapa gelapnya, ya. Nah, pencampuran CMY, ya, kalau RGB kan kita campurkan nilainya warnanya putih. Sedangkan CMY ini kalau kita gabungkan, kita campurkan nilainya malah jadi gelap, jadi hitam. Ya, seperti itu, ya. Ini konversi dari RGB, ya. Ini CMY, ya, menggunakan rumus ini. Nah, ini perbandingan, ya, dari ruang-ruang warnanya, ya. Yang paling standar, ya, atau yang paling simpel itu adalah RGB, tapi secara pengiriman bandwidth-nya itu kurang kurang efisien. Makanya untuk pengiriman video, encoding video, ya, baik analog maupun digital, kita menggunakan YCBCR, YUV, atau YIKI, ya. YCBCR ini untuk encoding citra atau video digital, ya. Sedangkan YUV dan YIKI ini untuk encoding video analog, ya. Analog, ya, standarnya NTSC, PAL, SECAM. Nah, sedangkan CMY ini digunakan pada printer, ya, karena memang printer ini kan mencetak, ya. Dia menghasilkan warna itu dari mencetak warna, eh, pen- eh, mencetak tinta, ya, dan tinta itu sifatnya sama seperti pigmen, yang menyerap cahaya. Oke, terima kasih. Sekian, ya, materi tentang ruang warna, ya, warna dan juga representasi ruang warna, ya. Terima kasih. Kita eh, akhiri video ini dan ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.